Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita di pelajaran fikih. Nah, ini pembelajaran materi sub terakhir di semester ini. Di pelajaran 4, tata cara membersihkan diri atau istinja. Oke, untuk mengenal atau membahas materi kali ini, dan sebelum itu kita mari bersama-sama membaca doa belajarnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin Allahumma amin. Oke, anandaku, silahkan dibuka bukunya di pelajaran 4, tata cara membersihkan diri atau yang dikenal dengan istilah istinja. Oke, untuk materi pertama itu silahkan dibuka halaman 76. Halaman 76 tentang pengertian dan hukum istinja. Jadi istinja ini ada secara bahasa dan secara istilah hukum Islam. Kalau secara bahasanya itu istinja adalah berarti bersih atau terlepas atau selamat dari penyakit. Sedangkan kalau secara istilah, istinja itu diartikan untuk menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar ataupun kecil. Nah, itu tadi arti istinja secara bahasa dan secara istilah. Nah, makna yang lainnya juga bahwa istinja itu adalah membersihkan hal-hal yang keluar dari kubul dan dubur, ya. Nah, hukum istinja sendiri itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi, kalau sehabis atau selepas buang air kecil, buang air besar, kita harus beristinja. Nah, di sini ada hadisnya, ya. Hadis riwayat Ad-Darqutni, kemudian hadis riwayat Al-Hakim. Nah, selanjutnya itu coba kita lihat. Nah, etika buang air kecil atau besar. Etika berarti cara, tata cara, ya, akhlak atau sikap. Nah, jadi lihat di sini, ya. Buang air kecil buang air itu yang dimaksud adalah air kecil dan air besar. Air kecil itu kencing atau pipis. Nah, buang air besar selanjutnya, ya. Nah, jadi berikut etika buang air dalam Islam. Jadi tidak buang air sembarangan. Nah, kalau mau pipis, mau BAB, buang air kecil, ya, gak boleh sembarangan. Misalnya di bawah pohon atau di tempat-tempat yang terbuka lainnya. Jadi tidak boleh, ya. Nah, mengapa tidak boleh? Jika kencing di air yang diam akan berbau. Bau yang tidak sedap mengganggu lingkungan. Nah, jadi harus di tempat, memang di tempatnya gitu, ya. Oke, nah selanjutnya ini, lihat. Pohon yang biasa menghasilkan buah-buahan yang dapat dipetik pun tidak akan subur. Nah, ini yang kata Bu Mira tadi, tidak boleh membuang air kecil di pohon. Tuh, ya. Nah, selanjutnya lagi itu di halaman 80. Kalau tadi tidak buang air sembarangan yang pertama. Kemudian tidak terlihat orang. Iya, tidak boleh sampai terlihat oleh orang. Nah, melarang orang kencing di tempat terbuka, mengingatkan kita untuk tidak buang air kecil di jalanan. Ini biasanya kalau kita itu di jalan, ya, gak ada nyari tempat, misalnya kamar mandi atau toilet, terpaksa buang air kecil di pohon atau di mana gitu, ya, itu tidak boleh. Oke. Nah, selanjutnya itu kenapa tidak boleh? Karena nanti ada orang dan kita itu sedang membuka aurat. Nah, menampakkan aurat kepada orang lain itu termasuk perbuatan dosa, ya. Nah, selanjutnya doa masuk WC atau kamar mandi atau toilet. Jadi kita itu masuk kamar mandi juga harus berdoa. Berdoanya gimana bunyinya? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang keji dan jahat. Jadi kata di kamar mandi itu kita harus berdoa. Masuk kamar mandi harus berdoa pas masuk kamar mandinya ya, ketika mau masuk kamar mandi. Dan yang didahulukan itu kaki kiri ya, jangan kaki kanan, tapi dahulukan kaki kiri. Nah, ini hal-hal kecil yang sering kita lupakan, tapi kita harus selalu ingat kalau masuk kamar mandi juga harus berdoa dan mendahulukan kaki sebelah kiri. Nah, nih selanjutnya nih, ketika buang air kecil atau besar, kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ya. Ternyata ada juga hal yang ketika kita buang air kecil itu harus dihindari. Nah ya, oke. Nah selanjutnya itu menghindari bercakap-cakap di toilet. Nah, maksudnya menghindari bercakap-cakap di toilet itu seperti apa? Nah, tidak boleh berlama-lama dalam toilet. Bercakap-cakap dengan orang lain itu menyenangkan karena senang sampai tidak terasa lama di toilet, padahal kita justru dianjurkan agar bersegera keluar dari toilet. Ini biasanya kalau misalnya ke WC sama temennya nih, lama banget ngobrol dulu. Nah, itu dihindari juga ya, tidak boleh berlama-lama di dalam toilet. Nah, yang mandinya suka lama, oke, tidak boleh lagi. Nah, selanjutnya itu membersihkan air seni atau air kencing. Nah, ada anak yang seenaknya kencing di pinggir jalan. Nah, ini tadi yang kata Bu Mira tadi ya. Karena kencing di pinggir jalan atau di bawah pohon, ia tidak membersihkan yang tersisa ya. Jadi ketika kita pipis, buang air kecil ya, atau buang air besar, khususnya buang air kecil, itu jangan lupa untuk dibersihkan. Dibersihkannya dengan cara apa? Nah ya, nih dengan mencuci air atau dibersihkan dengan tisu, kapas, dan benda lainnya yang bersih. Nah, jangan lupa untuk dibersihkan ya. Jadi kalau sehabis pipis ada air, dibasuh dengan air ya. Kemudian kalau tidak ada air, boleh juga dengan tisu, kapas, atau benda yang lainnya yang bersih. Oke. Nah, selanjutnya itu coba kita lihat lagi apa. Alat istinja. Nah, ini alat istinja yang perlu kalian ketahui, anak-anak ya. Ada air, tisu, kapas, dan batu. Tapi yang sering kita gunakan itu adalah air dan tisu. Biasanya air dan tisu yang paling sering digunakan ya. Jadi alat untuk membersihkan kotoran ataupun najis itu biasanya juga nih ada 4 ini, tapi yang sering kita gunakan, Ibu ulangi, itu pasti air dan tisu. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan ketika istinja. Nah, tidak beristinja dengan tulang atau tinja. Maksudnya apa di sini? Nah, melarang kita untuk beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Nah, masa juga iya ya pakai tulang atau kotoran hewan ya, tidak mungkin. Nah, tidak boleh itu. Kemudian tidak beristinja dengan tangan kanan. Nah, ternyata ketika kita beristinja itu bukan dengan tangan kanan ya. Nah, di sini ada hadisnya, riwayat Muslim ya. Kemudian beristinja dengan bilangan ganjil. Nah, misalnya kalau gunain batu 3 batu, atau misalnya mungkin gunain tisu 5 tisu itu ya. Bilangan ganjil itu apa aja? Coba kita ke matematika sebentar. 3, 5, 7 dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian beristinja dengan air dan batu. Nah, apabila ingin beristinja dengan air dan batu, dahulukan menggunakan batu, kemudian air. Jadi kalau beristinja dengan air dan batu, itu dahulukan dulu batunya, baru kemudian air. Nah, itu tadi ya mengenai istinja atau tata cara membersihkan diri, mulai dari pengertian, maknanya, hukumnya, kemudian etikanya, dan alat beristinja itu sendiri. Oke, untuk lebih jelas dan memahami, silahkan Anandaku
tugasnya hari ini menyimak video ini, penjelasan materi hari ini, yang kemudian tugasnya adalah melafazkan doa masuk WC atau masuk kamar mandi di halaman 81. Kirim berupa pesan suara seperti biasa atau voice note di Telegram. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.